perang besar Bitcoin akan terjadi dan ini sangat penting sekali. Halo semua, selamat malam, selamat datang di channel saya Pace Crypto. Hari ini saya akan membahas perang besar dari Bitcoin sintetis. Jikalau kalian tahu, Bitcoin itu adalah suatu dunia yang terpisah daripada berbagai macam protokol ataupun jaringan untuk adanya DeFi, maka diperlukan yang namanya Bitcoin sintetis agar dapat digunakan di dalam DeFi, kawan-kawan. Simpelnya seperti itu. Nah, sekarang sedang ada perang yang sangat besar sekali antara berbagai macam kekuatan di sini. Ada Wrapped Bitcoin miliknya BitGo dan juga ada T-Bitcoin dan sebagainya. Kita akan bahas lebih lanjut pada video kali ini dan juga apa aksi finansial yang dapat Anda pertimbangkan dari informasi di sini, kawan-kawan. Yang pertama di sini dimana sebetulnya yang sekarang kita banyak gunakan sekarang adalah Wrapped Bitcoin, banyak digunakan untuk aplikasi DeFi. Ibaratnya jika Anda mempunyai Bitcoin, daripada nganggur diem, Anda bisa menggunakannya pada berbagai macam produk DeFi seperti misalnya menjaminkannya, sama seperti pegadaian. Kalau pegadaian menjaminkan barang elektronik, aset Anda dan sebagainya. Kalau ini Anda dapat menggadaikan Bitcoin Anda. Nah, itu membutuhkan Bitcoin versi sintetis dan selama ini banyak dilakukan oleh Wrapped Bitcoin miliknya BitGo. Namun sekarang ada satu kebijakan yang membuat orang berpikir dua kali ataupun sedikit kecewa terkait BitGo ini, karena nantinya akan ada perpindahan kepemilikan ataupun kerjasama bisnis dengan Bit Global miliknya Justin Sun, kawan-kawan. Jikalau Anda tahu Justin Sun, dia memiliki stigma yang positif tapi terkadang negatif juga dan sebagainya. Ini yang membuat orang-orang sedikit khawatir terkait masa depan dari Wrapped Bitcoin. Dan karena sekarang asetnya disimpan di Amerika, nantinya akan berpindah ke Hong Kong dan juga ke Taiwan kalau nggak salah, kawan-kawan. Intinya ada sedikit kekecewaan orang karena kemungkinan besar akan lebih beresiko asetnya, kawan-kawan. Berikutnya sudah mulai panas sekali sekarang di mana banyak protokol-protokol ataupun produk DeFi besar sudah mulai menyerukan opini mereka terkait penolakan Wrapped Bitcoin karena aksi finansial ataupun aksi perusahaan dari BitGo ini yang akan berpindah ke Justin Sun, kawan-kawan. Nah, berikutnya jika kita cek sekarang, sebetulnya market cap dari Wrapped Bitcoin ini mengalami peningkatan yang drastis sekali sejak 2020 kemarin seiring berkembangnya DeFi untuk Bitcoin juga, kawan-kawan. Dan sekarang ini ya cukup mengikuti harga Bitcoin, kawan-kawan, untuk demand dari Wrapped Bitcoin dari BitGo, kawan-kawan. Market cap sekarang sebesar apa sih, kawan-kawan? Kira-kira market cap di peaknya pernah mencapai 15 billion dollar, sekarang di sekitar 8 billion dollar. Ini besar sekali, kawan-kawan ya. Kalau ini dijadikan suatu TVL, suatu produk kripto, pasti akan mengundang banyak investor. TVL sebesar 1 billion itu besar sekali. Jadi ini TVL sebesar 15 billion ini besar sekali. Dan jikalau Anda cek siapa saja yang memiliki produk Bitcoin sintetis ini, tidak banyak. Dan betul-betul terpolarisasi ataupun market share-nya dimakan oleh Wrapped Bitcoin. Kita lihat di sini, kawan-kawan, 9 billion. Yang kedua adalah TBTC miliknya Threshold yang akan kita bahas juga. Ini hanya 180 juta. Jauh sekali dibandingkan dengan Wrapped Bitcoin. Berikutnya ada Chainkey Bitcoin, SBTC miliknya Stacks, ini miliknya ICP, dan sebagainya. Tidak ada yang berhasil menandingi WBTC secara signifikan. Bayangkan jikalau WBTC ini memiliki token sendiri, itu akan menjadi token yang luar biasa keren sekali karena jelas fundamentalnya, TVL besar dan sebagainya. Ada berbagai macam protokol-protokol baru yang berusaha menciptakan Bitcoin yang lebih trust minimize. Nah, jadi sebetulnya apa objektif dari berbagai macam produk Bitcoin sintetis ini? Objektif mereka hanya satu, kawan-kawan, menjadi bridge yang trust minimize, ataupun mereka ingin menggunakan Bitcoin untuk aplikasi DeFi, tapi seminim mungkin percaya pada pihak ketiga ataupun pihak-pihak lain, kawan-kawan. Sebetulnya objektifnya seperti itu. Ada beberapa project besar seperti Babylon yang menggunakan Bitcoin sebagai staking, dan ini native pada Bitcoin ya stakingnya. Berikutnya ada juga Stack BTC, SBTC miliknya Stacks, STX jika Anda tahu. Tapi mengapa saya tidak terlalu suka dengan kedua token ini? Karena bagi saya kedua token ini adalah sidechain. Ibaratnya chain ini betul-betul chain yang terpisah dari Bitcoin, kawan-kawan, dan mereka belum terbukti memiliki demand yang besar, belum memiliki komunitas juga. Berbeda dengan Ethereum misalnya, yang sudah jelas ada banyak aplikasi DeFi di sana. Nah, untuk Bitcoin sintetis versi Ethereum hanya ada beberapa. Misalnya ada ini, kawan-kawan, yang baru akan launching, CBBTC miliknya Coinbase. Ini baru akan launching ya. Bagi saya ini akan menjadi perpindahan dari Wrapped Bitcoin. Dan jikalau CBBTC ini berhasil, saya rasa Base Layer 2 akan mendapatkan inflow yang sangat besar sekali, kawan-kawan. Jadi ini penting sekali untuk perkembangan Base itu sendiri.
Berikutnya ada juga threshold ataupun T, kode tokennya T kawan-kawan. Jadi kalau Anda cari di CoinGecko misalnya threshold, market cap di 200 juta dengan TVL di 193 juta. Ini mengikuti jumlah Bitcoin sintetis yang dia buat kawan-kawan. Nah, bayangkan jikalau TVL-nya meningkat drastis karena perpindahan uang dari WBTC menuju TBTC miliknya threshold. Saya cukup yakin sekali pencinta fundamental akan sangat suka dengan threshold ini kawan-kawan. Karena dia unik juga, kita akan bahas nanti untuk arsitekturnya. Nah, berikutnya kawan-kawan, dengan TBTC Anda dapat menggunakan Bitcoin Anda ataupun membungkus, mensintetiskan Bitcoin Anda kepada Ethereum, Arbitrum, Optimism, Base, dan juga Solana. Sangat berguna sekali. Jikalau kita lihat data dari Dune.com kawan-kawan, siapa yang paling banyak digunakan, masih sangat luar biasa kuat sekali WBTC kawan-kawan yang di sini ya. Berikutnya, mungkin kedua ada TBTC yang mulai meningkatkan market share-nya dan sebagainya. Tapi masih betul-betul didominasi oleh WBTC. Jikalau WBTC ini mendapatkan stigma negatif dan sudah mulai tersebar sekarang market share-nya, TBTC saya rasa akan mendapatkan salah satu exposure yang sangat baik sekali. Terutama tokennya threshold kawan-kawan. Jadi jikalau Anda tertarik, threshold bagi saya memiliki peluang juga kawan-kawan. Oke, berikutnya apa perbedaan threshold dengan misalnya WBTC sekarang, Wrap Bitcoin sekarang? Bedanya jikalau Wrap Bitcoin aset kita percayakan pada pihak ketiga ataupun BitGo tadi, Justin Sun tadi. Berbeda dengan threshold ini, kita mempercayakan Bitcoin kita bukan pada pihak ketiga, tetapi pada suatu network. Jadi kita lebih trustless ya, pada suatu jaringan. Dan nantinya siapa yang menyimpan Bitcoin kita, siapa signernya, akan dipilih secara acak pada grup of operator. Jadi tidak pada individual, beberapa operator yang mereka sendiri juga akan men-staking T kawan-kawan, threshold token. Jadi mereka juga memiliki kepentingan, jikalau mereka tidak jujur, mereka akan terkena slashing kawan-kawan ya. Jadi saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat baik sekali, jadi kita mempercayakan Bitcoin kita pada suatu jaringan kawan-kawan ya. Ini mirip sekali dengan Axelar, tapi jikalau Axelar itu bridge, kalau ini untuk menyimpan Bitcoin ataupun untuk membuat Bitcoin sintetis. Berikutnya Arthur Hayes, ini orang OG di kripto juga, dan ada banyak orang-orang OG di kripto bully sekali dengan narasi ini di mana Wrap Bitcoin baginya mengambil langkah yang kurang strategis, kurang baik, sehingga dia yakin sekali uang ini akan terus berkembang dan mungkin akan menguntungkan berbagai macam protokol yang membuat Bitcoin sintetis seperti Threshold misalnya, dan juga Coinbase kemungkinan besar. Oke kawan-kawan, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih kawan-kawan.